Shalom. Bagaimana kabarnya? Masih betah di rumah? Ya, betah nggak betah harus dibetah-betahin ya. Untuk keselamatan dan kemaslahatan dari orang-orang yang kita kasihi. Eleanors yang terkasih, mari kita mulai persekutuan doa kita dengan mengangkat pujian Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di ladang Bapa menjaga, dan burung pun Ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, sekali lagi kami menghampiri hadirat-Mu. Kuduskan setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan berbicara lewat hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Eleanors yang terkasih, saya mau membawakan satu lagu. Lagu ini sangat unik sekali. Kenapa? Karena sebelum saya menjadi orang Kristen, menerima Kristus, ya saya menerima Kristus waktu SMA kelas 2, saya sudah tahu lagu ini. Lagunya berjudul By the River of Babylon, yang dibawakan oleh grup musik sekuler yaitu Boney M. Lagunya begini Bapak Ibu. By the river of Babylon, when we sat down, yeah, we slept, when we remember Zion. When the wicked carries us away, captivity requires us a song. Now how can we sing a love song in the strange land? Kenapa saya tertarik lagu ini? Lagu ini riang. Ya kan, saya sering dengar ketika saya waktu SD sekolah di sekolah Katolik, biasanya Natal kemudian ada yang menari waktu perayaan Natal, dan itu sangat menyenangkan hati, berkesan sekali. Tetapi ketika saya terkejut ketika saya membaca. Pada satu waktu saya mendapatkan kiriman, saya beli Alkitab bahasa Inggris, kemudian saya coba baca dan lain sebagainya. Nah, waktu itu saya terkejut. Kenapa? Karena ternyata ini teks dari Mazmur. Bapak Ibu saya tahu Mazmur 23, Mazmur 70, Mazmur 90. Tetapi ini dari Mazmur 137. Saya bacakan untuk kita semua ya. Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion,
Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ya, itu Mazmur 137 ayat 1 sampai 6. Aliens yang terkasih, ternyata nas yang tadi dibacakan itu begitu perih, begitu pahit. Karena apa demikian? Karena ini menggambarkan bagaimana bangsa Israel mengalami pembuangan. Ya, bagaimana kenapa mereka bisa ada di tepi sungai Babel? Eleners yang terkasih, setelah negeri mereka Israel, tanah air mereka dihancurkan, maka mereka digelandang untuk dijadikan budak. Ya, tentu saja pihak yang memperbudak atau kerajaan yang menang atas kerajaan Israel ini tidak menyediakan transportasi. Lalu menggunakan apa? Ya, jalan kaki. Dan ketika mereka digelandang, ya, di tepi sungai Babel, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka beristirahat di sana. Dengan kondisi saya yakin dan percaya berantakan, carut marut, dan kemudian mereka beristirahat di sana. Tetapi yang keterlaluan adalah apa? Yang keterlaluan adalah sang penjajah itu, pihak penjajah itu meminta mereka menyanyikan lagu Tuhan. Lagu yang dilantunkan di bait suci. Ya, tentu saja dinyanyikan oleh kaum Lewi. Lagu yang elok terdengar. Dan inilah yang diguratkan oleh pemazmur, pengalaman yang begitu pahit. Ketika merenungkan dan saat teduh dari Mazmur 137 ini, saya berkata, itu tidak mungkin akan saya alami. Tidak mungkin akan kita alami. Tetapi ternyata saya keliru. Mengapa demikian? Karena sejak wabah COVID-19 atau wabah corona, virus corona ini merebak, saya pikir 1 bulan tidak beribadah, mungkin bulan kedua kita bisa beribadah. Setelah bulan kedua, ternyata mungkin bulan ketiga masih ada harapan. Setelah bulan ketiga, ini sudah masuk bulan ketiga, kita nggak tahu dengan pasti. Tetapi satu hal yang kemudian saya bisa mengaitkan pengalaman batin dari bangsa Israel yang terbuang di dalam Mazmur 137 ini, bagaimana bisa menyanyikan lagu Tuhan. Ya, saya pikirkan waktu satu liriknya dia bilang, when and the wicked said requires us a song, now how we can sing a Lord song. Lagu Tuhan, saya kira love song, lagu cinta, ternyata bukan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Eleanors yang terkasih, coba lihat gereja. Bukankah kita mengalami pengalaman batin yang seperti yang mereka alami? Kita bisa merasakan kondisi jiwa dari Mazmur 137 ini. Kita nggak bisa ibadah. Kita ibadah di rumah Tuhan, kita nggak bisa ibadah di gereja. Dan bukankah ini merupakan rintihan hati yang paling dalam? Saya coba sharingkan sama anak saya sebelum saya bawa dalam persekutuan doa. Anak saya bilang begini, jadi Pak, kita sekarang ini lagi dihukum Tuhan ya? Saya nggak tahu sidang jemaat. Saya nggak berani jawab bahwa kita sedang dihukum Tuhan atau tidak. Tetapi yang pasti, saya yakin dan percaya ada kebaikan yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan inginkan untuk setiap kita. Mengapa demikian? Ya, karena ada salah satu ilustrasi yang seperti ini, Eleanors yang terkasih. Seorang hamba Tuhan yang bijak suatu kali pernah berkata, cepat atau lambat Allah akan membawa umatnya yang merasa memiliki segalanya, yang merasa memiliki semuanya, ke tempat di mana mereka tidak memiliki apapun selain Dia.
tanpa kekuatan, tanpa penjelasan, tanpa apapun kecuali Dia, Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, mereka niscaya akan hancur. Jadi masih hamba Tuhan ini kemudian men-sharingkan, dia katakan satu ketika ada seorang yang berputus asa dan mengeluh datang kepada hamba Tuhan ini. Hidup saya benar-benar hancur. Seberapa parah? Tanya sang pendeta ini. Lalu orang ini menutup kepalanya dengan tangannya, dia meratap sangat parah. Sehingga satu-satunya yang saya miliki, sehingga satu-satunya yang tersisa hanya Tuhan. Lalu sang pendeta ini wajahnya berseri-seri. Dengan senang hati saya meyakinkan Anda bahwa orang yang hanya memiliki Tuhan, memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan yang besar. Eleanors yang terkasih, apakah Anda sedang dalam situasi di mana milik Anda lenyap? Ketika Anda mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan menaruh harapan kepada Dia, Anda akan mendapatkan pemenuhan janji Allah dan Anda tidak membutuhkan apa-apa lagi. Dikutip dari Joani Yoder. Jadi sidang jemaat yang terkasih, apakah kita sedang dihukum Tuhan? Saya rasa janganlah kita begitu dangkal, langsung menarik kesimpulan terlalu cepat, terlalu prematur. Saya yakin dan percaya ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Setelah semuanya ini selesai, ada istilah new normal. Saya yakin dan percaya sama seperti bangsa Israel diperbaharui. Saya percaya gereja Tuhan pun akan diperbaharui. Mengapa demikian? Karena gereja Tuhan bukan tentang gedung. Tetapi gereja adalah saudara dan saya. Gereja adalah kita semua. Biarlah ketika kita berkabung saat ini, marilah kita mengenakan perkabungan kita. Marilah kita berharap kepada Tuhan dan terus meminta agar Tuhan meluputkan kita dan menolong kita. Jangan takut. Ada hal yang baik dari hal-hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami diingatkan sekali lagi bahwa Engkau begitu baik. Baik keadaan baik, baik keadaan tidak baik. Tetapi kali ini ya Bapak, kami mengalami pengalaman yang seperti yang walaupun tidak serupa, tetapi pengalaman yang diterima oleh bangsa Israel di dalam masa pembuangan. Tetapi kami tahu, di ujung sana Tuhan sedang merenda. Tuhan sedang menyucikan kami, membersihkan kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan memurnikan hati kami, memberikan hati yang baru. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita mengangkat pujian. Kita terus mengingat, apapun yang kita alami saat ini, kita punya Bapa di surga yang besar. Dia baik, Dia peliharaku. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagi. Mari kita nyanyikan bersama dengan saya sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan,
semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagi. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Eleanors yang terkasih, perlu bagi kita untuk memperlengkapi pemikiran bahwa Tuhan adalah Bapa yang memelihara kita dan Dia baik. Mari kita masuk di dalam pokok doa kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk petugas penanganan COVID. Bahwa perjuangan tenaga medis, bagian lab, cleaning service, sopir ambulans, bahkan penggali kubur pun, mereka melakukannya tanpa pamrih. Mari kita berdoa agar Tuhan melindungi mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran di dalam menjalankan tugas aktivitas mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan tenaga medis. Ya Bapa, kami juga menyerahkan yang ambil bagian cleaning service maupun sopir, ambulans, dan lain sebagainya. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, berikan perlindungan khusus kepada setiap mereka. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan Engkau saja. Untuk para petugas yang berada di garis depan ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong para dokter. Ya Tuhan, kami berdoa. Eleanors yang terkasih, pokok doa yang kedua. Mari kita berdoa untuk ibu hamil. Selama pandemi ini dicatat ada kenaikan 400.000 kehamilan. Ya, dalam kondisi seperti ini, mari kita berdoa agar para ibu serta janinnya sehat. Sehingga pada waktu persalinan ibu dan anak bisa selamat. Bisa melahirkan dengan lancar. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, ya Bapak yang ada dalam kerajaan surga, kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau saja untuk selama pandemi ini ada 400.000 kehamilan. Tuhan berkati, Tuhan jaga. Dan ketika proses persalinan kami berdoa dan memohon, ya Bapak, sekali lagi kami menyerahkan ibu hamil ke dalam tangan Engkau beserta janinnya. Sehingga ibu dan anak bisa selamat. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Pokok doa yang ketiga, seringkali yang tidak mendapat perhatian adalah anak-anak. Anak-anak yang terpapar. Walaupun jumlah anak-anak yang terinfeksi tidak dipublikasikan, tetapi kita bisa meyakinkan itu jumlahnya banyak. Kita berdoa agar orang tua peduli dan juga memperhatikan higienitas rumah mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Engkau saja untuk anak-anak ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau saja untuk mereka yang terinfeksi. Kami berdoa, biarlah Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Karena kami yakin dan percaya, Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan akan datang. Bahwa Dia adalah tabib yang ajaib. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kemudian pokok doa yang selanjutnya, mari kita berdoa secara khusus. Kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk petugas multimedia. Kalau di gereja kita, ya kan ada Pak Clement, ada
Pak Halim, ada Pak Yosi, Pak Nathan dan lain sebagainya. Mari kita berdoa agar mereka dilindungi dan dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan untuk petugas multimedia kami di gereja kami ya Bapak. Kami serahkan ada beberapa orang tanpa terkecuali ya Bapak. Biarlah Tuhan yang berkati. Tuhan sertai. Tuhan tolong. Tuhan lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan terakhir, mari kita berdoa untuk pokok doa pribadi kita. Untuk keadaan kita. Untuk keluarga kita. Agar kita mendapatkan belas kasihan yang dari Tuhan. Sehingga bisa melewati pandemi ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing dalam tangan Tuhan. Sidang jemaat-Mu ya Bapak kami serahkan dalam tangan Tuhan. GKA Elion Pregolan dan GKA Pos PI Laguna beserta dengan secara umum GKA Elion dan juga anak-anak Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Engkau saja. Tuhan, kami merasa mengalami seperti yang dialami di dalam Mazmur 137 ini. Tetapi kami yakin dan percaya, ketika kami berbalik, ketika kami berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini, untuk momen ini. Tuhan tolong berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sampai sedemikian persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. In Christ's love, I place my trust.